Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahma Huda Putranto di channel YouTube Rahma Huda. Insya Allah saya nanti akan membuat beberapa konten video yang berkaitan dengan ulasan isi dari buku Writerpreneur Panduan Insaf Pekerja Teks Komersial karya Bapak Bambang Trim. Di sini saya tidak dibayar, tidak di-endorse, tidak disponsori oleh siapapun. Ini hanya murni dari saya sendiri untuk seluruh penulis yang ada di Indonesia dan untuk para pendengar setia yang ingin meniti karirnya sebagai seorang penulis. Saya ingin memberikan pemahaman bahwa writerpreneur itu bukan penulis seperti biasanya. Kalau penulis biasa itu hanya menulis, kemudian mengirimkannya ke penerbit, kemudian menunggu apakah naskah itu diterima atau tidak. Kemudian setelah menunggu, kalau naskahnya diterima, maka penulis tersebut akan menunggu kapan bukunya akan jadi di layout, diedit dan lain sebagainya. Masih menunggu lagi kapan saya akan menerima royalti itu. Nah, kalau di writerpreneur kita tidak seperti itu. Gerakan writerpreneur, ini mohon maaf, saya tidak menyebut gerakan, hanya pemahaman atau konsep dari writerpreneur yang ditawarkan oleh Bambang Trim adalah penulis tidak memiliki profil untuk menunggu seperti itu. Hanya saja writerpreneur yang dimaksud oleh Bambang Trim adalah orang atau seorang penulis yang menggunakan jasanya untuk berusaha. Dia tidak hanya terpaku pada apa itu menunggu royalti, karena menunggu royalti itu sudah menjadi lagu lama bagi Bambang Trim. Nah, dia ingin penulis yang menginsafi dirinya menjadi writerpreneur, maka dia harus berusaha menjual jasa keterampilan menulisnya kepada orang-orang, lembaga, organisasi swasta ataupun organisasi pemerintah yang membutuhkan kemampuannya dalam menulis. Nah, di sini jangan tanya, Bambang Trim sudah membuktikan sendiri jalan menjadi seorang writerpreneur. Di sini disebutkan oleh beliau bahwa beliau itu adalah salah satu orang di Indonesia yang makan dari hasil keringat menulis profesional. Jadi Bambang Trim adalah orang yang sudah 25 tahun berkecimpung di dunia penulisan dan penerbitan. Kemudian dia cari makan dari hasil keringatnya sebagai seorang yang bekerja di bidang penulisan secara profesional. Nah, jangan tanggung-tanggung. Di sini juga disebutkan kalau menjadi seorang penulis yang berada di jalur writerpreneur itu bisa memberikan harga yang di luar perkiraan banyak orang. Beliau di salah satu videonya yang ada di YouTube mengungkapkan bahwa seorang writerpreneur itu harus atau bisa mengubah nilai satu lembar kertas HVS yang tidak ada 100 rupiah itu harganya bisa dikali lipatkan menjadi 60.000 per lembar. Ini luar biasa. Kertas satu lembar yang harganya 100 rupiah bahkan tidak sampai itu bisa diubahnya atau bisa ditingkatkan nilainya menjadi 60.000. Bahkan di sini disebutkan juga bahwa sekarang menjadi seorang writerpreneur itu bahkan tidak modal. Karena apa? Karena uang untuk membeli kertas seharga 100 rupiah itu sekarang sudah tidak ada. Karena semuanya sudah diwujudkan dalam digitalisasi. Jadi hitungannya itu adalah hitungan lembar yang ada di file PDF, di file Word kita atau di file Adobe InDesign kita. Semuanya berdasarkan hitungan itu. Nah,
Di sini ada 7 haluan atau 7 strategi atau 7 kesadaran yang harus ditekankan kepada orang yang ingin insaf di jalan entrepreneur. Yang pertama, bahwa seorang harus sadar bahwa sebagai seorang entrepreneur, dia harus punya minimal satu alasan yang melatar belakangi. Boleh alasan soal uang, akan tetapi alasan soal uang dikatakan di sini itu tidak akan bertahan lama. Nah, di sini beliau sudah memberikan beberapa alasan untuk menjadi seorang entrepreneur. Tentu ini bisa dimodifikasi atau disesuaikan dengan keadaan panjenengan masing-masing. Yang pertama, bisa juga alasan hobi. Yang kedua, pelarian. Yang ketiga, alasan untuk pengembangan diri. Ada juga alasan untuk pekerjaan, dan yang terakhir alasan untuk bisnis. Bahwa keterampilan menulis Anda sebagai seorang penulis profesional itu juga memiliki nilai ekonomi atau nilai yang dapat dijadikan sebagai komoditas bisnis. Kemudian alasan yang kedua adalah Anda harus menyadari tentang kemampuan diri Anda sebagai seorang penulis. Maka Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri. Anda itu termasuk penulis generalis atau penulis spesialis. Nah, ini untuk mengukur kemampuan diri sebelum kita jual ke orang lain. Oh, ternyata saya punya kesadaran bahwa saya adalah seorang yang punya kemampuan menulis yang sama baiknya, entah di penulisan fiksi, penulisan non-fiksi maupun penulisan faksi, saya sama baiknya. Oh, berarti jangan masuk ke penulis yang generalis. Artinya semuanya bisa, tidak masalah. Nah, namun ada juga yang mungkin hanya bisa menulis soal fiksi. Oh, berarti jangan termasuk dalam penulis spesialis. Nah, artinya hanya bisa menguasai satu model atau satu jenis penulisan saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulis yang menginsafi dirinya sebagai entrepreneur itu harus menyadari bahwa pasar penulisan itu sangatlah luas. Jadi pasar penulisan atau calon konsumen kita itu tidak hanya perseorangan, tapi bisa juga dalam bentuk organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Karena apa? Karena sekarang kita tidak bisa terlepas dari dunia tulis-menulis. Semua itu membutuhkan keterampilan untuk menulis. Kalau di lembaga perusahaan yang memiliki karyawan misalnya 14.000, maka dia juga harus melakukan komunikasi secara internal kepada karyawannya. Misalnya dengan cara pengiriman surat, kemudian dengan cara pembuatan tabloid atau majalah. Nah, semua itu membutuhkan kemampuan penulis. Entrepreneur melihat kebutuhan itu sebagai sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada alasan yang keempat, yaitu kita harus sadar bahwa kita itu berlaku sebagai penulis mandiri atau penulis jasa. Kita harus menyadari posisi kita sebagai penulis mandiri dan penulis jasa. Maksudnya adalah kita sebagai penulis mandiri itu harus tetap berkarya, melahirkan karya-karya kita. Sembari kita juga berlaku sebagai penulis jasa, di mana kita harus melayani orang-orang yang membutuhkan jasa kita sebagai seorang penulis. Artinya apa? Sebagai penulis mandiri kita harus tetap menulis dengan alasan bahwa kita harus produktif, kita harus membuktikan bahwa hasil karya kita atau hasil tulisan kita itu juga memiliki nilai yang baik, sehingga jalan kita untuk menjadi penulis mandiri itu digunakan untuk personal branding. Sedangkan untuk penulisan jasa, kita melayani orang lain untuk menulis biografi, menulis apapun itu. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut 3 haluan entrepreneur di video selanjutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.